Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan bahan ajar dengan barcode QR. Nah, langkah pertama, kalian harus download atau install QR dulu di handphone. Nah, tapi ada beberapa handphone yang udah tersedia di HP ini, misal nih ada pemindai. Nah, tinggal dibuka aja kalau emang udah ada. Tapi kalau belum ada, kalian bisa buka Play Store, ya kan? Kemudian diklik aja, diketik barcode QR. Kemudian karena udah install ini, tinggal dibuka aja. Kalau misalkan belum install ya diinstal dulu. Kemudian klik di sini, ini kan ada tanda gambar. Kemudian klik galeri, diklik kodenya, langsung dibuka browser. Kemudian ditunggu sebentar. Lama banget ya. Nah, kemudian untuk lanjut ke halaman berikutnya, kalian bisa klik tanda panah yang ada di sini, diklik aja. Nah, kemudian nanti sampai di slide terakhir, di sana ada video dan link tugas. Ini ada tabel-tabelnya. Kemudian untuk video bisa diklik ini tanda segitiganya. Nah, kemudian untuk link tugasnya kalian bisa klik di bawah video sini, diklik aja. Nanti akan ke link ke Google Form. Nah, kemudian gimana sih tugasnya, cara menyelesaikan tugasnya? Nah, cara menyelesaikan tugasnya itu ini diklik aja ya. Ditunggu bentar. Nah, ini namanya diisi dulu, nama kalian, kemudian kelas, kemudian nomor absen, kemudian diklik berikutnya. Nah, di sini ada 5 soal. Nah, misal nih contoh yang soal pertama, di sini ada data, ya kan? Nah, kemudian perintahnya di situ disuruh menghitung jumlah pendapatan asli desa. Nah, kita kembali lagi ke sini nih. Di depan, di awal itu kita udah mempelajarin. Nah, apa aja sih yang termasuk pendapatan asli desa? Pendapatan asli desa itu ada hasil usaha, ya kan? Ada hasil aset, swadaya, dan lain-lain. Nah, kemudian ini ditotal aja. Nih misal nih. Dilihat. Rekening kas termasuk pendapatan enggak kan, berarti diabaikan aja. Kemudian alokasi dana termasuk pendapatan enggak, ya kan. Nah, yang termasuk pendapatan itu ditotal, kemudian dijumlah. Nah, itu adalah jawabannya. Kalau misalkan ribet ya, nggak mau baca di sini, kalian bisa tolok ukurnya itu bisa menggunakan tabel. Yang pertama yaitu tabel ini, tabel pada studi kasus 7 ini ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan tabel di studi kasus 8. Nah, contohnya misal nih kita ambil contoh di nomor 5. Nah, di sini dia diminta untuk menghitung jumlah utang jangka pendek dan menghitung jumlah utang jangka panjang. Kita lihat apa aja sih yang termasuk utang jangka pendek. Nah, kita lihat nih di sini yang termasuk utang jangka pendek yaitu utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, dan seterusnya. Terus kita balik lagi ke sini. Yang termasuk utang jangka pendek yang mana? Rekening kas termasuk utang enggak kan? Nah, terus yang ditotal itu yang misal nih utang pihak ketiga, utang bunga, terus utang lancar bagian utang panjang. Nah, ini berarti ditotal 6.250, 3.850 ditambah 35 juta. Nah, hasilnya berapa? Itu adalah jawaban pertanyaan yang pertama, yang A, yang menghitung jumlah utang jangka pendek. Kemudian menghitung jumlah utang jangka panjang. Kita lihat lagi nih di sini. Yang termasuk utang jangka panjang apa? Oh, utang dalam negeri. Ya udah, kita balik lagi ke sini. Utang dalam negeri berapa? 145 juta. Nah, ada lagi nggak yang kira-kira masuk di utang jangka panjang? Nggak ada kan? Peralatan nggak termasuk, aset tetap nggak. Nah, berarti jawabannya adalah yang B itu 145 juta.
gitu. Jadi cara penyelesaiannya seperti itu. Sama yang di atas, misal nih menghitung jumlah aset lancar. Kita lihat nih di sini aset lancar. Aset lancar apa aja di sini nih. Yang termasuk aset lancar apa aja? Ada kas desa, investasi, piutang, persediaan. Nah, yang ada di sini itu menjadi patokan. Kalian lihat di sini yang termasuk aset lancar apa aja. Kemudian aset tetap. Aset tetap itu di sini kalian bisa lihat ada tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan dan lain-lain. Nah, yang berhubungan dengan itu di total. Nah, itulah hasilnya atau jawabannya. Jadi dari sini bisa kalian lihat ya. Jadi nggak semuanya di total, tapi kalian kalian pilih mana aja yang termasuk penerimaan pembiayaan. Misalkan yang termasuk penerimaan pembiayaan apa aja. Nah, itu yang di total. Kalau di sini penerimaan pembiayaan apa nih? Coba kita lihat penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan itu ada silpa, pencairan dana cadangan, hasil kekayaan desa. Nah, di sini ada apa enggak? Pencairan dana berarti termasuk ya. Terus penjualan kekayaan, ya kan, berarti termasuk. Kemudian silpa itu apa? Silpa itu selisih anggaran dari tahun lalu atau sisa dari tahun lalu. Nah, sisa dari tahun lalu itu kita taunya dari mana? Taunya yaitu dari rekening kas desa ditambah dengan uang kas. Jadi asumsinya seperti ini. Ketika ini kan pembukuan di tahun 2020. Nah, di tahun 2019 itu kan pasti ada sisa-sisa uang yang nggak kepakai. Jadi misalkan anggarannya 200 juta, ternyata yang dipakai 190 juta. Berarti kan di kas itu masih ada 10 juta. Nah, 10 jutanya itu namanya silpa. Nah, kalau di sini itu berarti penjumlahan antara rekening kas ditambah dengan uang kas. Berarti 116 juta ditambah dengan 14 juta. Nah, hasilnya itu namanya silpa. Berarti yang ditotal di sini yaitu 116 ditambah 14 juta, kemudian ditambah dengan pencairan dana tadi termasuk pembiayaan ya, kemudian penjualan kekayaan. Nah, hasilnya berapa? Itu jawaban dari nomor 3 atau penerimaan pembiayaan. Sampai sini paham ya? Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.